Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini pemerintah menandatangani dan mengumumkan bahwa FPI ini resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Bahkan pemerintah melalui surat keputusan bersama 3 menteri, di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Menkumham, Menkominfo, dan juga pejabat tinggi lainnya seperti Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT akhirnya secara resmi membubarkan dan melarang aktivitas gerakan Ormas FPI di Indonesia. Pelarangan organisasi FPI ini didasarkan pada 6 alasan, yaitu keberadaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, pemirsa, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas terkait dengan tujuan untuk menjaga eksistensi, ideologi, dan konsensus bernegara Pancasila dan Undang-Undang 45. Kedua, isi anggaran dasar FPI ini bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Ketiga, FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019. Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5, pasal 59, dan pasal 82 Undang-Undang Ormas. Selanjutnya ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat. Sudah tepatkah pembubaran FPI dan pelarangan pemakaian atributnya? Itulah yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah diputuskan dan sudah diumumkan. Pertanyaan publik besar adalah mengapa pemerintah mengambil momentum sekarang? Apa pemicunya? Dan jikalau memang sudah dikatakan bahwa ini terlarang dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk dengan mempergunakan atribut ataupun simbol FPI, bagaimana implementasinya? Bagaimana dengan media sosial? Itu yang akan saya bahas, pemirsa. Sudah ada narasumber-narasumber saya yang sudah siap tentunya dengan sambungan Zoom. Mulai dari Menkominfo, Pak Joni G. Plate. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Nisa. Ya, dan juga Wamenkumham, Prof. Edi Hiarij. Prof, selamat malam. Selamat malam, ya. Oke, mungkin saya pertama kali ke Prof. Edi dulu terlebih dahulu. Bagaimanapun juga ada beberapa pandangan mengenai keputusan pemerintah. Tapi mengenai aspek legalitas ini juga dipertanyakan, Prof. Kalaupun pertanyaan simpel dari masyarakat seperti ini, 20 Juni sudah tidak ada lagi izinnya, sudah resmi selesai. Mengapa baru sekarang dinyatakan bahwa terlarang, dilarang, dan dibubarkan? Ya, begini saja. Jadi kalau kita melihat secara hukum yang sebagaimana dikatakan di dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala BNPT, bahwa ketika sudah tidak ada lagi perpanjangan, maka secara de jure organisasi masyarakat Front Pembela Islam itu dianggap bubar. Dan kemudian meskipun sudah dianggap bubar, tetapi dalam perjalanan ternyata banyak melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Seperti misalnya seringkali melakukan berbagai tindakan razia di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Kemudian kita merujuk kepada beberapa putusan pengadilan, ya, baik di dalam konteks misalnya aksi teror, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Kemudian ada 206 kasus terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya, dan 100 kasus diantaranya telah dijatuhi pidana.
Sebagai misal, ketika melakukan tindakan main hakim sendiri atau enriching atau misalnya melakukan tindakan cheating, ini kan adalah kejahatan bersama-sama yang orang tahu persis itu dilakukan oleh FPI. Jadi ada sejumlah ketentuan dalam KUHP, misalnya pasal 170, pasal 351, pasal 406. Ini kegiatan-kegiatan yang kemudian dianggap meresahkan masyarakat. Jadi meskipun dia secara de jure dianggap telah bubar karena tidak ada perpanjangan, maka kemudian pemerintah melarang Front Pembela Islam ini untuk menggunakan berbagai simbol dan atribut termasuk penghentian segala macam kegiatan. Jadi kalau kita melihat ya secara de jure memang sudah sejak tahun yang lalu dia sudah bubar, tetapi kemudian dengan bubar secara automatically ya, jadi secara de jure itu dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga pemerintah perlu mengambil suatu tindakan tegas. Prof, kalau untuk izin kan memang sudah selesai per 20 Juni itu sudah tidak ada izinnya dari Kemendagri. Sebenarnya apa goals pemerintah sampai membuat SKB 3 menteri dan 3 pejabat tinggi? Untuk apa? Ya tadi yang saya katakan, jadi sebagaimana yang disebut dalam diktum kedua, tadi kita lihat dalam diktum kedua itu mengatakan bahwa Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Ini yang kemudian merupakan suatu kausa yang mengakibatkan hari ini dikeluarkanlah surat keputusan bersama oleh menteri dan pejabat tingkat menteri. Pak Menteri, Pak Joni, ini menandakan bahwa Kementerian Bapak sudah semakin punya aspek legalitas lagi ya untuk menertibkan karena kegiatan-kegiatan FPI per hari ini sudah tidak boleh. Tapi bukankah sebelumnya memang sudah dilakukan seperti Front TV hilang gitu, dikatakan bahwa mengapa bisa hilang? Apakah kemudian di pemerintah? Bagaimana Pak Menteri? Jadi begini Caca, ya penandatangan atau penerbitan SKB 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga negara ini bukan mendadak tiba-tiba, tidak. Ini melalui satu proses pendalaman ya yang matang, pembahasan, diskusi, cross-check informasi, semua itu dilakukan secara prudent dan accountable oleh pemerintah. Lalu SKB itu tidak saja berlaku untuk ruang fisik, yaitu tindakan-tindakan penertiban penegakan hukum di ruang fisik, tetapi juga dia secara otomatis berlaku juga untuk tindakan penegakan hukum di ruang digital. Dan untuk itu ya ruang mengamankan dan membersihkan ruang digital termasuk pemutusan akses di ruang digital itu dilakukan mengacu pada berbagai jenis undang-undang dan peraturan. Baik Undang-Undang ITE, PP 71 terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, ya bahkan sekarang diperkuat dengan SKB 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga itu. Untuk apa? Menjaga ruang digital yang bersih, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Nah, dapat saya sampaikan Caca bahwa dalam rangka untuk menjaga ruang digital yang bersih, ada 12 TV channel streaming yang sudah dilakukan pemutusan aksesnya. Dan 83 URL link ya yang juga sudah dilakukan pemutusan akses karena tidak sejalan dengan berbagai undang-undang dan aturan yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam undang-undang itu diatur ada konten yang dilarang dan konten yang bersifat mendesak. Di antaranya konten yang dilarang itu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, ya, memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang, dan konten yang bersifat mendesak yaitu tindakan terorisme, radikalisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Itu payung dari PP 71 dan Permen Kominfo. Nah, semua aturan undang-undang ini di cross-check. Tadi sudah lihat kan Caca TV One menampilkan beberapa
cuplikan video-video yang memang tidak sejalan ya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, apalagi jika itu secara diametral dihadapkan langsung dengan tantangan terhadap konsensus kebangsaan dan pilar-pilar bernegara, ideologi negara Pancasila, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar tahun 45, prinsip kehidupan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme kita, dan tentunya tantangan terhadap bentuk negara kesatuan kita. Hal-hal ini menjadi pertimbangan pokok di mana ya tugas Kementerian Kominfo untuk menjaga agar ruang digital sebagaimana ruang fisik itu bermanfaat, berguna, dan gunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga untuk tugas-tugas itu Kominfo ditugaskan dan diharuskan untuk mengambil langkah-langkah menjaga ruang digital termasuk melalui pemutusan akses. Pemutusan akses ini tidak dilakukan secara teknis langsung oleh Kominfo, tetapi sebagian terbesarnya dilakukan di dalam kerja bersama dan kerjasama dengan platform-platform digital. Platform digital ini kan perusahaan global. Perusahaan global kan memenuhi code of conduct masing-masing. Jadi ini dilakukan melalui proses yang prudent dan akuntabel, bukan asal sekedar mengambil satu keputusan. Baik, itu yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah sudah cukup jelas Pak Menteri. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin per hari ini atau mungkin besok menggunakan simbol-simbol FPI sekedar untuk postingannya atau kemudian membuat tagar, apakah juga kena pasal? Nah itu nanti sesaat lagi pemirsa. Tapi kita simak kabar terkini berikut ini. Ini resmi menjadi ormas terlarang, bahkan atributnya pun dilarang. Bagaimana dengan postingan-postingan kita ataupun masyarakat yang memang kemudian ada dicantumkan nama-nama FPI, simbol-simbol FPI, apakah kena pasal juga? Nanti akan saya bahas pemirsa dengan Menkominfo tentunya. Bahkan nanti pengamat politik saya akan tanya Mas Adi Praitno yang seharusnya ada di studio di TV One, tapi karena kondisi macet ternyata tidak bisa terwujud ya, kita lewat sambungan Zoom. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Caca, mohon maaf Pak Menteri, Pak Wamen. Tidak masalah. Macet di Baik, jalan. Mas Adi singkat saja, tapi kalau melihat dari keputusan hari ini dari pemerintah bahwa FPI dilarang dan terlarang, sekiranya ini melihatnya bahwa ini dari aspek hukum atau mungkin politisnya juga di masyarakat banyak cenderung ke arah sana, seperti apa singkat? Dua hal Caca, pertama publik itu hanya ingin tahu apa yang kemudian menjadi problem secara institusional yang dilakukan oleh FPI. Apakah misalnya visi misinya itu mengandung unsur-unsur khilafah seperti HTI atau syariat Islam, atau karena memang secara personal banyak aktivis-aktivis FPI itu yang dianggap memang aktivitas politiknya mengganggu, memprovokasi dan lain-lain. Nah dua hal itu saya kira dalam keputusan bersama Menteri itu kan tidak dijelaskan. Yang ada cuman bahwa organisasi ini bubar karena tidak ada SKT dan seterusnya. Nanti Pak Wamenkumham akan menjawab apakah pembubaran FPI ini memang berat bahwa permasalahan organisasi atau memang cenderung ke arah personal. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.